Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Cahaya Ramadan channel YouTube Kemenak Kulon Progo yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, pada kesempatan saat ini kita akan berbincang tentang keuntungan berlaku ihsan. Banyak keuntungan orang yang berlaku ihsan. Tidak seorang pun yang ingin rugi. Tentunya semua orang ingin jadi orang-orang yang beruntung. Lah, orang yang berlaku ihsan ini akan dapat mendapatkan untungan yang sangat luar biasa. Untuk itu marilah kita bahas bersama-sama tentang keberuntungan orang yang berlaku ihsan ini. Namun sebelumnya akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian ihsan. Ihsan berasal dari kata hasuna yang berarti berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsan yang artinya kebaikan. Orang yang disebut muhsin, kalau banyak disebut muhsinin. Jadi ihsan adalah melakukan perbuatan yang baik, melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat positif, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Selain itu juga termasuk menahan diri dari perbuatan dosa. Para pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, selanjutnya ihsan ini ada 3 aspek yang fundamental yang perlu kita ketahui bersama-sama. Yang pertama adalah aspek ibadah. Dari aspek ibadah, kita berkewajiban ihsan di dalam beribadah, yaitu dengan menunaikan semua jenis ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ini kita lakukan dengan cara yang benar, menyempurnakan syarat rukunnya, sunah-sunah, dan adab-adabnya. Telah diterangkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjawab malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang manusia mengenai Islam, iman, dan ihsan. Diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu an, suatu ketika ia sedang berduduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berpakaian putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tidak seorang pun yang tahu dari sahabat, tidak ada yang mengenalnya. Kemudian ia duduk, meletakkan lututnya dan meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Fa'ahbirni anil ihsan." Jelaskanlah padaku tentang ihsan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menerangkan tentang ihsan ini, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Anta'budallaha ka'annaka tarah, hendaklah kamu itu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarah, dan jika kamu tidak dapat melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin pemirsa Cahaya Ramadan channel YouTube Kemenak Kulon Progo yang berbahagia. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, bahwa seorang hamba hendaknya merasa bahwa Allah senantiasa memantaunya, senantiasa melihatnya, karena dengan demikian ia akan berusaha beribadah dengan baik dan sempurna. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menghendaki agar umatnya senantiasa sadar untuk mewujudkan ihsan di dalam beribadah. Di dalam Al-Quran terdapat 166 ayat yang berbicara tentang ihsan ini. Betapa mulia dan agungnya perilaku ini hingga mendapatkan porsi yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah aspek muamalah. Ihsan di dalam aspek muamalah misalnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Pemirsa Cahaya Ramadan, channel YouTube Kemenak Kulon Progo, kita sebelumnya telah membahas bahwa ihsan dari segi ibadah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap seakan-akan kita itu melihat Allah. Dan jika kita tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Kini kita akan membahas ihsan dari aspek muamalah. Dari ayat yang telah kita bacakan tadi, mereka yang berhak mendapatkan ihsan yang pertama adalah wabil walidain, yaitu kedua orang tua. Wadil kurba, kaum kerabat. Wal yatama, yaitu anak-anak yatim, wal miskin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Itu artinya apa? Artinya kita harus berbuat ihsan, berbuat baik kepada siapapun orangnya, baik itu pejabat ataupun rakyat, menteri, bupati, maupun orang yang penjual roti, orang kaya mau miskin, besar kecil, bahkan dari suku, agama, ras, dan golongan apapun, maka kita wajib berlaku ihsan, berbuat baik kepadanya. Bahkan ihsan ini juga berlaku kita berbuat baik kepada binatang maupun lingkungan sekitar kita. Pemirsa channel YouTube yang berbahagia, kemudian yang ketiga yaitu aspek akhlak. Ihsan dalam aspek akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan muamalah. Seseorang akan mencapai tingkat ihsan di dalam akhlaknya apabila ia telah melakukan ibadah seakan-akan melihat Allah, dan jika tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihatnya. Jika hal ini telah dicapai seseorang hamba, maka sesungguhnya itulah puncak ihsan di dalam ibadah. Dan pada akhirnya ia akan berbuah menjadi akhlak dan perilaku, sehingga mereka sampai pada tahap ihsan di dalam ibadahnya akan terlihat jelas di dalam perilaku dan karakternya. Maka jika kita ingin melihat nilai ihsan pada diri seseorang, maka lihatlah ibadahnya pasti maksimal dan ia bermuamalah dengan penuh akhlak yang mulia. Pemirsa channel YouTube, pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, kemudian inti dari apa yang kita bicarakan yaitu tentang keuntungan berlaku ihsan. Perilaku perlu kita pahami bersama-sama bahwa berbuat baik yang kita lakukan pada orang lain tidak hanya memberikan manfaat untuk orang tersebut, akan tetapi bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Maka adapun keuntungan, manfaat kita berlaku ihsan di antara yang pertama adalah
akan mendapatkan balasan berupa pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk diri kamu sendiri. Jadi inilah keuntungan orang yang berbuat ihsan. Yang pertama akan mendapatkan balasan berupa pahala dan kebaikan dari apa yang telah kita perbuat sendiri. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan kasih sayang orang tua. Semua orang tua akan bangga, akan menyukai, akan sangat menyayangi kepada anaknya yang berperilaku baik dan berbuat yang semaksimal mungkin di dalam kebaikannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian orang tua akan sangat bangga, akan sangat cinta, sehingga doa restu dari orang tua inilah yang sangat kita tunggu-tunggu. Bahkan ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Maka dengan ridhonya Allah itu tergantung orang tua. Maka carilah ridho dari orang tua terlebih dahulu. Insya Allah dengan berbuat ihsan kepada orang tua, kita akan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dijauhkan dari kesulitan. Keuntungan kita berlaku ihsan adalah bila kita berperilaku baik, pasti kita akan menuai kebaikan. Orang Jawa mengatakan, wong nandur bakal ngunduh, wong gawe bakal nganggo. Itulah, kalau kita berlaku ihsan, berbuat baik, maka apapun yang kita tanam, nanti kita akan menuainya. Orang yang nandur, orang yang menanam akan menuai hasilnya. Dan orang yang berbuat sesuatu pasti akan bisa menggunakan apa yang ia perbuat. Kemudian yang keempat adalah akan terjaganya lingkungan kita. Karena orang yang berlaku ihsan itu turut menjaga lingkungan di sekitar kita. Di dalam sebuah ayat di Al-Quran, surat Qasas, surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi inilah diantara keuntungan orang berlaku ihsan. Tentunya akan senantiasa berbuat baik pada siapapun, bahkan kepada lingkungan, sehingga lingkungan ini akan bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, dari keuntungan kita berlaku ihsan adalah Allah akan menjauhkan dari perbuatan buruk dan juga teman-teman yang buruk. Karena orang yang baik pasti akan dipertemankan dengan orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya, kalau kita ingin menjadi teman, memiliki teman yang baik, tentunya kita harus berbuat baik kepada siapapun. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan teman. Kita akan senantiasa dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga senantiasa di dalam kebaikan. Wa ahsinu innallaha la yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Para pemirsa Cahaya Ramadan, channel YouTube Kemenak Kulon Progo yang berbahagia, kiranya demikian di antara materi yang kita sampaikan tentang keuntungan berlaku ihsan, dengan harapan mari bersama-sama kita senantiasa bisa berbuat baik di dalam kita beribadah kepada Allah, kepada muamalah kepada sesama manusia,
bahkan pada hewan dan lingkungan. Dengan demikian insya Allah keberuntungan akan diberikan Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.